Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas latihan PPKN kelas 5 semester 2. Nomor 1. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Nah, pengertian hak yang tepat berikut ini adalah, ini adalah sesuatu yang harus diterima. Berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 2. Berikut ini yang contoh hak dimiliki oleh warga masyarakat adalah hak yang berarti yang harus diterima, berarti bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama yang diyakini. A, B, dan D ini adalah kewajiban. Nomor 3. Untuk nomor 3 dan 4 dibaca teks berikut. Setelah dibaca, jawablah pertanyaan. Nomor 3, pengertian hak yang tepat berikut ini adalah yang harus kita lakukan. Berarti yang mana di sini yang harus kita lakukan? Yaitu kewajiban. Pengertian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Berarti jawabannya adalah yang C. Selanjutnya 4. Berikut ini kewajiban yang harus dilakukan oleh warga masyarakat adalah yaitu melestarikan sumber daya alam. B, C, dan D merupakan contoh hak. Nomor 5. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal berikut. Nah, ini setelah dibaca, ini hak dan kewajiban harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab berarti yaitu perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan kesadaran diri, berarti yang C. Nomor 6. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Perilaku tanggung jawab ditunjukkan pada nomor yaitu mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan menerima sanksi atas kesalahan yang dilakukan. Berarti jawabannya adalah yang 1, 2. Berarti jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 7. Bacalah teks berikut untuk menjawab nomor 7. Nah, setelah dibaca, dijawab nomor 7. Peran pelaku industri batik osing dalam menjaga lingkungan adalah, dan yang lebih tepat adalah menggunakan bahan alami, berarti yang C. Nomor 8. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti dalam pasal 29 ayat 2 mengatur tentang kebebasan dalam beragama. Selanjutnya nomor 9. Nah, bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 9. Nah, kegiatan yang dapat mendukung keberagaman sosial budaya dan masyarakat adalah bergotong royong. Nah, ini. Selanjutnya nomor 10. Perhatikan hal-hal di bawah ini. Nah, manfaat dari adanya kegiatan gotong royong antara lain. Berarti manfaatnya yang ini 1, ini pekerja menjadi cepat juga. Betul, tumbuhnya sikap egoisme salah, suka melihat perayaan kebudayaan suku bangsa lain. Jadi jawabannya adalah yang 1, 2, yang A. Nomor 11. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman sosial budaya adalah yaitu tidak membeda-bedakan perlakuan kepada seseorang. Berarti 1 betul. Membanggakan salah, mengembangkan sikap toleransi berarti 1, 3. Jawabannya adalah yang B. Nomor 12. Berikut ini kegiatan yang termasuk kerjasama di lingkungan sekolah, yaitu berdiskusi mengenai materi pelajaran. A. Nomor 13. Dina dan Nina berasal dari daerah berbeda. Dina berasal dari daerah pegunungan, sedangkan Nina berasal dari daerah pantai. Nah,
Berikut ini yang merupakan faktor penyebab adanya keberagaman atau keragaman budaya di antara keduanya adalah lingkungan geografisnya. Nomor 14. Edo dan teman-temannya berkeinginan untuk melestarikan permainan tradisional. Berikut ini yang termasuk kegiatan yang dapat dilakukan Edo dan teman-temannya adalah yaitu mengadakan pameran permainan tradisional. Selanjutnya, nomor 15. Indonesia mempunyai keragaman bahasa daerah, tetapi Indonesia memiliki bahasa nasional yang menjadi bahasa persatuan. Bahasa yang dimaksud jelas adalah bahasa Indonesia. Nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan adanya keragaman pakaian daerah. Selanjutnya nomor 17. Perhatikan contoh berikut. Yang termasuk kewajiban siswa di sekolah adalah yaitu mendapatkan ilmu adalah ini haknya, berarti belajar dengan sungguh-sungguh berarti 2 dan 4. Berarti jawabannya D. Selanjutnya nomor 18. Panji sering terlambat masuk sekolah karena bangun kesiangan. Saran yang tepat untuk Panji agar ia bisa melaksanakan kewajiban di sekolah adalah ya sebaiknya Panji memasang alarm di kamarnya agar mudah terbangun. Berarti jawabannya C. Nomor 9. Kamu sedang bekerja kelompok mengerjakan tugas yang diberikan guru. Tanggung jawabnya sebagai anggota jelas adalah mengerjakan semua tugas yang telah dibagi dengan penuh tanggung jawab. Jawabannya adalah yang C. Nomor 20. Kamu ditunjuk untuk menjadi petugas pengibar bendera. Bentuk tanggung jawab yang sebaiknya kamu lakukan adalah berlatih dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, nomor 21. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Di antara pernyataan berikut yang termasuk hak, yaitu mendapatkan perlakuan dan mendapatkan lingkungan yang tenang dan nyaman. Berarti yang benar adalah yang D dan E. 22. Berikut yang merupakan sikap-sikap yang harus dihindari atas keragaman di Indonesia adalah yang harus dihindari berarti sikap acuh tak acuh dan pilih kasih dalam bergaul. Selanjutnya 23. Pernyataan berikut yang merupakan contoh sikap saling menghargai pada keragaman yaitu berteman dengan semua orang, menolong orang tanpa memandang suku, sama tidak mengganggu kegiatan ibadah orang lain. Selanjutnya, nomor 24. Kewajiban ini adalah menjodohkan. Kewajiban warga masyarakat sesuai dengan sila pertama yaitu saling menghormati antar pemeluk agama. 25. Hak anak dalam lingkungan keluarga yaitu mendapat kasih sayang dari anggota keluarganya. Nomor 26. Pak Agus tidak takut untuk memberikan pendapatnya ketika sedang bermusyawarah. Hal ini karena Pak Agus mengetahui semua warga negara berhak untuk berpendapat atau mengeluarkan pendapatnya. Nomor 27. 4 hak konvensi anak yang disahkan PBB adalah hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, dan hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi. 28. Walaupun memiliki banyak perbedaan, namun bangsa Indonesia tetap bersatu seperti dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 29. Tulislah 3 sikap yang harus diterapkan dalam musyawarah. Ya, ini contohnya menghargai dan menghormati pendapat orang lain, tidak memotong pembicaraan orang lain, menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Nah, ini masih banyak yang lain. Nomor 30. Nah, bagaimana sikap Lili yang seharusnya dalam mendukung
sosial budaya dan masyarakat seperti ini, tidak membeda-bedakan suku